Nikodemus ini adalah orang yang tadi saya ingin tegaskan. Mereka mengatakan keselamatan hanya ada di Yahudi. Mereka tidak bisa menerima perjumpaan iman orang lain dengan Tuhan. Mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa mengelola perbedaan perjumpaan. Padahal Tuhan yang besar, cara berjumpa Tuhan dengan saya beda dengan Tuhan berjumpa dengan Bapak, beda Tuhan berjumpa dengan Ibu, beda Tuhan berjumpa dengan anak-anak muda, beda Tuhan berjumpa dengan PKLU, beda Tuhan berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu ini. Supaya nanti kalau kita berkumpul dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda-beda, kita bilang ternyata Tuhan kita luar biasa. Biarkanlah pengalaman-pengalaman perjumpaan yang berbeda memperkaya gereja Tuhan. Nah, itu yang tidak dilakukan. Kepada manusia begini ini dalam percakapan itu Yesus bilang engkau harus dilahirkan kembali. Itu jalan yang benar. Supaya kita mengakui perbedaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21 yang menyatakan, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Kasih salam saudara di samping kiri kanan, ucapkan satu kalimat yang buat dia juga terus bersukacita. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, di luar masih hujan kah? Di awal saya mau sampaikan bahwa hujan itu mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Sama-sama, 1, 2, 3. Biasanya kalau tidak hujan itu orang masing-masing di luar. Ada yang merokok, ada yang cerita, ada di mana-mana. Tapi karena hujan semua ada di... Itu luar biasa. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya bersuara makin keras. Sama-sama. Perubahan dunia ini terlalu cepat. Kadang-kadang kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Kadang-kadang kalau suara kenabian gereja kita perdengarkan pelan-pelan, kita kalah terhadap perkembangan dan perubahan zaman ini. Karena itu harus selain rapatkan barisan karena duduk makin rapat, suara-suara kebenaran harus diperdengarkan lebih. Ketiga, ada teka-teki dulu bilang begini. Ada apa?
Habis TK? Ah, ya. Ulang. Ada teka-teki. Apa? TK? TK? Habis TK? Mulai kacau ini kalau begini. Ada teka-teki dulu di kampung bilang begini, jatuh di bawah cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah cari di, apakah itu? Apa itu? Hujan. Kalau hujan terus atap bocor. Kan kalau dia menetes di bawah kan orang cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari tidak tahu bocor di mana, tidak begitu. Artinya semua peristiwa yang terjadi di kolong langit ini selalu ada hubungan dengan yang di, apapun yang terjadi di dunia ini cari juga jawabannya dari, apalagi soal-soal iman kepada Tuhan mesti jawabannya dari atas. Jangan cari di tengah-tengah dunia ini saja, karena persoalan iman itu kadang-kadang melampaui logika dan cara berpikir sebagai manusia. Amin. Banyak orang bertanya bagaimana seorang perawan perempuan bisa mengandung dan melahirkan. Kalau cari jawaban di bawah susah. Bagaimana Tuhan menjadi manusia kalau cari jawaban di bawah susah. Bagaimana Tuhan itu mau berkorban bagi manusia kalau cari jawaban di bawah susah. Kita habis waktu dengan berdebat. Kecuali kalau kita mencari jawaban di atas. Baik, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah melakukan yang benar. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 3, 2, 1. Pertanyaannya adalah, GPIB Markus ini sudah biasa melakukan yang benar? Sudah biasa melakukan yang benar? Benar menurut? Kadang-kadang ini masing-masing merasa diri akhirnya lebih banyak bertengkar. Kalau saya ketemu Pak Pendeta di jalan, kami dua tidak bertegur sapa. Terus saya bilang, kau sapa? Beliau juga bilang, kau sapa? Kira-kira kami bisa berdamai? Tapi kalau kami ketemu, saya tidak menegur, beliau juga tidak menegur saya. Terus saya pikir begini, saya salah apa jadi Pak Pendeta tidak tegur saya ya? Terus Pak Pendeta juga pikir, saya salah apa jadi pendeta Yandi tidak tegur saya ya? Kira-kira kami bisa berdamai? Karena sama-sama merasa salah. Biasa perdamaian tidak jadi itu karena sama-sama rasa diri. Saya mau tanya, suami istri pernah bertengkar? Atau di Jakarta damai terus, damai tidak pernah? Pernah bertengkar? Pernah diam 3 hari? Menjengkelkan kan? Dan masing-masing bilang, masa saya mau minta maaf duluan? Kira-kira bisa damai? Hanya bisa terjadi kalau sama-sama merasa salah. Tapi kalau semua orang merasa benar, biasa lebih banyak pertengkaran. Rapat-rapat dan sidang-sidang majelis jemaat itu seringkali bertengkar. Karena semua orang rasa diri. Orang yang rasa diri benar itu mau dia didengarkan, tapi tidak mau mendengar orang. Di GPIB Markus ada yang dia omong semua mesti dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Ada di sini dia. Laki-laki atau perempuan? Jadi saya kira ini tema yang bagus untuk kita berefleksi di awal. Kita ini melakukan yang benar menurut siapa. Tapi sebelum masuk pada bagian-bagian firman ini, saya ingin sampaikan kepada kita, bertindak yang benar harus dimulai dari berpikir yang benar. Sama-sama 1, 2, 3. Bertindak yang benar harus dimulai dari, kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Bertindak yang benar harus dimulai dari, saudara tahu kalau saudara pikir bahwa Pendeta Yandi itu orang baik, biar saya buat salah bagaimanapun saudara akan mencari alasan untuk mengatakan Pendeta Yandi orang. Tapi kalau saudara berpikir bahwa Pendeta Yandi itu orang tidak baik, maka saya mau buat baik bagaimanapun saudara akan mencari alasan untuk mengatakan saya.
Karena itu hati-hati dengan cara berpikir. Kenapa? Cara berpikir membentuk tindakan. Tindakan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi budaya. Budaya menjadi karakter. Dimulai dari apa? Cara berpikir yang benar. Cara berpikir itu membentuk tindakan. Contoh, kalau orang datang ke gereja tujuannya ibadah. Dia siap Alkitab, siap waktu, siap pakaian. Dia datang walaupun ini namanya ibadah syukur, dia siap semua karena kepentingannya apa? Ibadah. Tapi kalau dia pergi ibadah, kepentingannya bungkus makanan. Di Jakarta juga ada yang biasa bungkus. GPIB Markus juga. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Itu di dia pun tas ada siap apa? Oh, biasa juga begitu. Jadi cara berpikir itu membentuk tindakan. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran salah, maka tindakan itu sudah pasti baik. Karena ini kata kuncinya ada pada benar, saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia. Dua kata dalam bahasa Indonesia yaitu benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Tulisannya beda, artinya sama. Benar bisa berarti betul. Betul bisa berarti. Tapi dua kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenar. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran artinya lain, kebetulan artinya. Sekarang saya mau tanya, hari ini kita ikut ibadah. Ini ibadah ini disebut hari doa GPB, begitulah. Kita ikut ibadah hari ini di sini, ini kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu ini. Kita ikut ibadah hari ini kebenaran atau kebetulan? Tadi hujan tapi pas saya sampai di sini, saya masuk, jemaat sudah banyak. Tepuk tangan dulu. Terus saya pikir begini, ternyata orang GPIB Markus itu rajin-rajin gereja semua. Biar hujan deras punya, luar biasa. Saya akan cerita di mana-mana. Kalau kamu mau belajar bergereja, cari GPIB Markus itu. Hujan bagaimanapun rajin. Saya mau tanya, tiap minggu begini, mulai beda pendapat sepertinya. Oke, kalau Tuhan Yesus berkorban bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau sorga itu disiapkan bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Baik, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Mulai pecah kongsi ini. Kalau orang rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Mulai. Kalau istri cerewet sekali, baik. Saudara-saudara, banyak orang Kristen merasa dia hidup dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Punya berapa dimensi? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Manado? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. 1, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal. Sama-sama, 1, 2, 3. Legalitas, sama-sama. Legalitas itu apa? Ikut aturan, sama-sama. 1, 2, 3. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka. Di GPIB Markus ada yang suka langgar-langgar aturan. Kenapa hilang itu suara?
Di GPIB Markus ini ada yang biasa langgar-langgar aturan. Nah itu yang Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Berani pergi? SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm. Operasi lalu lintas di situ berani pergi? Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Makanya kalau melakukan yang benar harus ikut contoh. Kalau pakai helm, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, operasi lalu lintas di situ kita pergi sampai di sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya, tolong periksa saya, karena kita ikut contoh. Di GPIB Markus ini ada katekisasi. Berapa lama biasa? Berapa kali tidak pertemuan tidak boleh ikut CD? 3 kali tidak pertemuan tidak ikut CD. Terus ada jemaat tanya pendeta, pendeta, dalam rangka Paskah ini ada peneguhan CD baru? Ada. Kenapa? Oh, saya punya anak itu yang sekolah dokter itu. Pintar sekali itu anak. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua ilmu itu. Kenapa? Dia mau datang libur. Oh jadi bagus ini kali dia libur dengan papa mama. Iya pendeta. Jadi itu yang maksud kita tanya ini, bolehkah langsung sekaligus diteguhkan dalam sini? Pendeta bilang tidak bisa begitu. Tersinggung dia punya papa mama. Mau keluar dari GPIB, mau bikin GPIB sendiri di sebelah situ. Orang lain boleh ikut aturan, kenapa dia paksa? Di sini ada begitu? Oh, tidak ada. Semua sesurga semua yang ini. Kebenaran dalam Alkitab itu legal, ikut aturan. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Sama-sama 1, 2, 3. Moralitas. Moralitas itu apa? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di situ ada integritas. Kami diskusi tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, Pak Pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau maksud apa tanya begitu? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa, bikin begitu. Jangan bicara lain, bikin. Ada orang yang malah pikir lain, bicara lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Saudara pernah lihat orang kelainan? Itu kan tidak sinkron antara yang dipikirkan, yang diucapkan, dan yang lakukan. Tidak semua tindakan yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Karena itu dia butuh moral. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, "Shalom." Orang bilang, "Shalom." Saya lewat bersepari. Tidak semua senyum. Di GPIB Markus ini setelah ibadah ada jabat tangan. Ada. Saya jabat tangan di banyak gereja, tapi saya paling tidak suka ada 2 cara jabat tangan. Kalau itu ada di GPIB Markus, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobat. Karena itu ada sakit dia itu. 1, dia punya cara jabat tangan itu. Kami boleh siap sedia di depan ini. Dia datang, dia sorong ujung saja, ini saja. Najis kah? Rupa tidak tulus begitu itu. Hanya ada begitu di sini. Tidak ada. Oh, di sini tidak pegang tangan juga. Kedua, dia jabat tangan, sudah kasih tangan yang bagus ini, tapi dia tidak lihat kita. Dia lihat di orang lain. Oh iya nanti ya. Ada begitu juga. Ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Coba tunjuk itu ibu itu.
Melakukan yang benar itu ya jabat tangan itu lihat dia mata lihat, lihat begini gitu. Yang kelihatan baik itu belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, itu ibu-ibu yang kerja di bank itu cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kalau lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat terus muka begini. Baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi kalau tindakan yang benar itu harus jemaat di sini tulus-tulus. Bahkan kasih persembahan juga harus. Pendeta, apa khotbah hanya persembahan? Saya bukan bicara nilai, saya bicara tentang ketulusan dan sikap iman. Jemaat pernah salah kasih persembahan. Rencana 2.000 tapi jatuh 100.000 pernah? Pernah? Wih itu memberi saja harus tulus. Menolong juga harus. Saya suka di GPIB ini kalau persembahan itu kasih taruh di amplop tuh baik-baik. Doakanlah yang terbaik. Masa kita kasih di petugas parkir saja baik-baik kasih kepada Tuhan. Ada orang satu dia lipat tangan dia kasih. Saya bilang, Bapak kenapa sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1.000. 100 susah begini. Sudah begini lagi sengaja batuk dia. Itu tidak tulus. Tapi orang GPIB Markus ini tulus-tulus semua. Mantap. Siap persembahan dari rumah atau perasaan dengan orang di sebelah baru siap? Saya kira persembahan yang tulus itu adalah diri kita. Doakan baik-baik, kita wakilkan pada uang, kita kasih. Saya ingat satu hari saya pelayanan di satu daerah, pas turun pesawat, mereka bilang, Pak Pendeta ini tidak bisa lagi kita ke penginapan, harus langsung gereja ini. Mereka kasih toga pendeta, saya pakai, saya khotbah habis, woi mantap. Selesai ibadah duduk minum kopi, saya coba kasih masuk tangan begini. Ada uang. Ini uang apa ya? Ini uang persembahan. Lalu yang tadi saya isi apa? Karena uangnya masih di sini. Ternyata baru saya mengerti yang tadi saya isi itu boarding pass. Ada tulis nama lengkap. Memalukan. Semua mesti siap baik-baik. Tulus. Amin. 1, 2, 3. Tulus maksudnya apa? Kalau amin tidak usah omong. Tulus sama-sama. Kasih tahu teman di sebelah. Tulus. Karena moral kok. Itu moral itu. Moralitas itu penting untuk menolong kita. Ini saya melayani di satu pulau di NTT di Pulau Alor tahun 2002 sampai 2004. Terus ada burung beo di pastori gereja. Ada burung? Pernah tahu burung beo? Karena biasa di Gemit itu bunyi lonceng 3 itu menandakan gereja dimulai, ibadah dimulai. Jadi kalau sudah bunyi lonceng 3, teng teng teng, yang memimpin ibadah langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Nah ini burung ini dia dengar-dengar dia sudah bisa hafal.
Makanya ketika bunyi lonceng gereja, teng teng teng, ini burung langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Karena itu berulang beberapa kali, saya kemudian mengambil kesimpulan. Kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah yang hanya tahu omong itu. Kalau hanya burung beo juga. Di gereja ini kalau pas rapat itu untuk usulan itu semua usul. Usul terlalu hebat, dia punya omong terlalu bagus. Tapi pas acara dia tidak datang. Ada juga ada. Ada ikut sekarang. Dia yang pakai baju warna. Oke, ulang sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya burung. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Sama-sama 1, 2, 3. Sosialitas. Sosialitas itu apa? Kepekaan, PK, untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas, bicara tentang salib Kristus, bicara tentang solidaritas. Kenapa Yesus mau berkorban bagi kita? Karena dia solider dengan kita. Amin. Solidaritas kita aman di Jakarta. Kenapa suara hilang? Solidaritas. Dalam solidaritas itu bukan hanya sebuah pencitraan, tapi sungguh-sungguh solidaritas yang dibangun di atas KASI. Dibaca solidaritas. Saya punya contoh ini, beberapa orang tidak suka, tapi kan namanya saya pun contoh. Kalau dia tidak suka, dia cari contoh sendiri. Saya mau tanya, saudara pernah belanja di swalayan? Pernah? Atau tidak pernah? Pernah tawar di swalayan? Tidak pernah. Kenapa tidak berani tawar di swalayan? Tidak enak, harga sudah ada. 99.900, ambil 100.000 kasih. Yang jaga kasih kembali permen 1, kita bilang kau dapat saja, kau dapat saja. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. Tapi pagi-pagi ada oma-oma jual sayur, itu oma susah. Mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar atau tidak? Itu tawar, itu terlalu mengerikan. Oma, sayur berapa? Oma senang. Oma bilang 3.000. Saya ngajak kaget ya. 3.000 bisa 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat, bisa 9.000 ke oma. Oma tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang ibu bawa gratis saja, usah tawar-tawar. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal baru turun dari mobil Innova paling baru. Tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas lagi. Rantai salib berat mungkin 2 kilogram. Tawar sayur mengerikan begitu. Mulai besok tawar sayur itu kebalik dari itu. Tanya itu oma, oma sayur berapa? 3.000. Maaf oma, boleh 1 3.000? Kalau sayur 1 3.000 menjadi 1 3.000 rupiah, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang sangat kuat, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin makan puji dia. Atau mungkin yang ketiga gila dia mungkin gila. Nah, baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya omong panjang-panjang dari tadi itu baru pengantar. Ini baru khotbah ini. Saya belum baca teks. Teks yang kita baca dalam Yohanes pasal berapa tadi? Ayat sampai
Itu adalah bagian percakapan Tuhan Yesus dengan Niko. Di sini ada nama Nikodemus. Tidak ada lagi toh Frankie. Bagian percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi. Kalau dia pemimpin agama Yahudi, jangan bicara dengan dia soal aturan-aturan agama. Jangan bicara dengan dia soal tafsir Alkitab. Jangan ngomong dengan dia soal bagaimana itu. Dia tahu semua. Tapi apakah yang tahu semua itu melakukan semua dengan benar? Belum tentu juga. Ada banyak hal di dalamnya, tapi dalam kaitan dengan tema ini dan kesempatan hari ini, saya mau bicara dua hal. Berapa hal? Satu, lahir baru. Sama-sama, 1, 2, 3. Bagaimana menjelaskan lahir baru? Saya balik saja itu kalimat. Baru lahir. Saudara pernah lihat anak yang baru lahir? Pernah atau tidak? Atau di Jakarta lahir langsung 18 tahun? Saudara kalau lihat anak yang baru lahir, ada anak kecil baru lahir, ada sekelompok ibu-ibu di situ. Kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini kepada anak kecil ini? Kalau ada anak baru lahir, saya membayangkan ada dua hal. Satu, dua. Kenapa? Karena anak ini menggemas. Tidak mungkin dia tidak menggemaskan, tapi kita suka itu. Dia menggemaskan. Apa poinnya? Nikodemus pemimpin agama. Dia ada tinggal di sekitar Bait Allah, mungkin sering masuk di dalam, sering dengar, sering baca. Tapi kehidupan sosial dia tidak menggemaskan. Kehidupan dengan orang-orang lain tidak bagus. Kepada manusia yang seperti inilah Tuhan bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Karena siapa yang mengaku dekat dengan Tuhan, dia hidup dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hidup manusia ini ada dua energi. Satu, energi positif. Energi. Yang kedua, energi. Kalau yang dominan itu yang positif. Kita tidak ada orang cari. Oi, di mana? Datang dulu. Engkau kalau tidak ada ini tidak ramai ini. Siapa mau bayar ini makanan? Kalau energi yang dominan itu positif. Tapi kalau yang dominan itu negatif, baru muncul di depan, baru muncul. Orang-orang, kenapa? Setan datang. Pastikan bahwa kehidupan sosial kita itu kehidupan yang menggemaskan. Saya mau tanya, suami istri di Jakarta aman-aman? Kakak adik aman-aman? Dengan ipar-ipar masih aman? Dengan mertua yang menjengkelkan itu masih aman? Saya rasa saudara tidak mau jawab karena saudara pikir betul juga. Betul, ternyata kita pegang Alkitab, merayakan ini pasca itu peristiwa hubungan kembali antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama, tapi kehidupan kita ini tidak bagus dengan orang lain. Kehadiran kita menjadi masalah bagi orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru bukan membawa sesuatu yang melepaskan dan membebaskan, tapi justru membebani orang lain. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kepada mereka semua itu saya kira percakapan dengan Nikodemus ini penting. Engkau harus dilahirkan kembali. Banyak orang ini mulai egois.
relasi bermasalah. Relasi dirinya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam semesta itu bermasalah. Untuk menjawab tema melakukan yang benar, maka bangun dulu relasi yang benar. Relasi sosial mesti benar. Engkau harus dilahirkan kembali. Kedua, coba lihat anak yang baru lahir itu. Kalau sudah kita cium, sudah cubit sedikit, kira-kira mau buat apa lagi itu anak itu? Buat apa? Foto. Beberapa orang akan minta untuk gendong. Saya mau tanya, kenapa mau gendong itu anak? Kenapa mau gendong itu anak? Sudah cium, sudah cubit, kenapa mau gendong? Tidak usah berpikir rumit-rumit. Kita mau gendong karena itu anak ringan saja. Itu anak paling-paling yang baru lahir itu berat 3 kilo 800. Naik sedikit mungkin 4 kilo lah. Atau di Jakarta siapa pun anak lahir, dia lahir langsung 60. Karena dia ringan itu, orang mau gendong. Apa poinnya? Nikodemus ada di sekitar bait Allah. Tapi kebijakan mereka memberatkan, membebani. Mereka bangun kesepakatan dengan orang-orang yang punya hewan kah, supaya ketika ada orang datang untuk butuh hewan atau apa, beli saja di sekitar bait Allah dengan harga yang tinggi sekali. Membebani orang lain, membuat orang yang sudah susah tambah susah. Ini tindakan yang tidak benar. Dalam percakapan dengan Tuhan Yesus itu, pesan ini menjadi sangat kuat bagi mereka yang hidupnya hanya membebani. Engkau harus dilahirkan kembali. Kita menyanyi saja. Oh Tuhan, pakailah. Selagi apa? Bila apa? Hidup. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua. So kelompok PKLU itu. Mungkin karena sudah sakit. Mungkin sudah tidak berdaya lagi. Kecelakaan. Tapi waktu sebut nama kita, orang bilang, itu orang begitu tapi sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Setiap kali dia muncul di situ, orang-orang bilang, beban muncul. Mari kita memberi sambutan terhadap beban. Saya ingat guru saya bilang ke saya begini, Pendeta Yandi, waktu saya belum pendeta, masih mahasiswa. Dia bilang, Yandi, kalau kau jadi pendeta, kau jangan terlalu pergi ke jemaat punya rumah. Ini Pak ajar bagaimana ini? Bukankah pergi ke rumah jemaat itu baik? Beliau bilang, 1 kali boleh. Tapi jangan pagi hari orang baru mau minum pagi, engkau sampai Shalom. Itu dia punya sambutan masih aman. Shalom pendeta, Shalom, aduh pendeta. Ibu, mari ada pendeta Yandi, Shalom. Pas mau makan siang engkau sampai lagi, Shalom. Dia Shalom tapi suara agak turun sedikit. Oh iya, Shalom. Orang mau minum sore, dia sampai lagi, kau sampai lagi, Shalom. Oh itu dia sudah mulai, siapa ya? Mari. Pas mau makan malam kau sampai lagi, Andi, Shalom. Kasih tahu papa tidak ada lagi di rumah. Kenapa sampai begitu? Sudah jadi beban.
sudah jadi beban. Dan itu coba kita cek kita pu hidup ini. Jangan sampai kita sudah jadi beban. Tapi bagi anak-anak yang mengabdikan diri dengan cinta untuk mengurus mertua, mengurus orang tua, itu bukan beban. Hormatilah ayahmu dan ibumu, karena yang bahagia siapa nanti? Anak-anak. Urus. Mereka bukan beban. Karena orang sudah pakai hidup untuk mengurus kita ini sampai sudah besar-besar ini. Sampai sudah tinggal di Jakarta. Sudah jarang pulang ke kampung. Sudah jarang kirim beras juga. Nah sekarang urus. Hidup jangan jadi beban. Tindakan pelayanan kasih diakonia mesti dilakukan. Tapi kita jaga supaya jangan sampai kita menjadi beban. Saudara-saudara, dengar. Pemerintah ini kadang-kadang kasih bantuan di masyarakat. Di Jakarta ada bantuan dari pemerintah, kok tidak ada? Yang menarik itu kalau mau dapat bantuan itu semua tiba-tiba miskin. Orang miskin banyak, nah ini beban sudah, ini beban bagi negara ini. Disebut miskin tidak mau. Mau terima bantuan tiba-tiba. Di Jakarta ada begitu. Anggota GPIB juga. Markus. Keterlaluan. Engkau harus dilahirkan. 3. Saya sudah pernah lakukan ini. Kalau saudara belum pernah lakukan, coba lakukan. Saya pernah kumpul 6 orang anak yang baru lahir. Coba saudara kumpul banyak-banyak orang. Yang baru lahir 20 begitu. Saya baru kumpul 6. Coba saudara pulang pinjam-pinjam tetangga pu anak itu saudara. Coba kumpul baru coba saudara cium satu-satu. Apa kesan yang saudara dapat? Karena saya sudah lakukan, saya tahu. Kalau ada anak yang baru lahir kita cium, kesannya hanya satu. Baunya sama saja. Anak yang baru lahir itu bau sama semua. Tapi coba kumpul dia punya bapak. 20 orang begitu baru pas panas-panas terik, coba cium satu-satu. Mengerikan. Ada bau hembody lah, minyak tanah lah, minyak kemiri, minyak kelapa, minyak apa lagi? Wah, oma-oma hafal itu nama-nama minyak. Apa maksudnya? Nikodemus ini rupa-rupanya sulit sekali mengelola. Dalam pikir karena keselamatan itu hanya ada di Yahudi. Sehingga mereka memaksa semua orang harus seperti Yahudi. Perjumpaan Tuhan itu merupakan perjumpaan yang tidak harus semua menjadi Yahudi. Kita datang di gereja beda dengan pergi ke pasar. Datang ke gereja itu dari rumah berbeda-beda. Latar belakang berbeda-beda. Tapi tujuan satu. Kalau pergi ke pasar, datang sudah dari rumah yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, sampai pasar tujuan juga. Dalam gereja itu hanya ada satu tujuan, memuliakan Tuhan. Tidak boleh ada tujuan lain yang lebih besar. Ini tindakan yang benar. Tidak boleh ada sebuah tujuan yang lebih besar dari memuliakan Tuhan. Karena tindakan yang benar hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh ada satu kemuliaan manusia di dalam gereja yang melebihi kemuliaan dari Tuhan. Saudara, saya berkhotbah tentang salib. Tentang kemuliaan salib. Yesus itu tidak mati konyol di atas salib.
Tapi Yesus dimuliakan di atas kayu salib. Supaya manusia yang berdosa dan terputus hubungan dengan Allah dan sesama mereka menjadi satu di dalam Tuhan. Tapi hari-hari ini, coba saudara ikuti di media-media sosial. Satu pendeta bisa menghujat pendeta yang lain. Satu denominasi gereja menghujat denominasi gereja yang lain. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita semua bertengkar kemuliaan di luar salib. Orang berusaha membesarkan organisasi gereja dan bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Orang bawa orang bukan kepada Tuhan tapi kepada pendeta. Beberapa orang bilang, sekarang anak so jadi pendeta besar. Woi, tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak. Tapi tidak ada pendeta besar. Yang besar itu siapa? Tidak boleh ada satu alasan pun yang membuat ada manusia mencuri kemuliaan Allah. Tidak boleh. Nanti kalau GPIB Markus ini buat gedung baru, saudara orang satu-satunya yang memberikan persembahan untuk membangun itu, saudara tidak bisa dimuliakan lebih dari Tuhan. Tidak bisa. Kemuliaan Tuhan menjadi satu-satunya kemuliaan di sini. Amin. Saudara bisa bayangkan kalau kita datang di gereja hanya untuk memuliakan Tuhan, mengaku dosa dan berserah kepada Tuhan. Kalau tiga hal ini ada di satu gereja, adakah yang tukang-tukang tersinggung? Adakah orang-orang egois yang ingin memenangkan semua dialog? Adakah orang-orang yang terlalu merasa berjasa kepada Tuhan? Tindakan yang benar di gereja adalah memuliakan Tuhan, mengaku dosa dan berserah. Hidup itu benar. Ini kasih kesempatan dalam rangka Jumat Agung. Kalau ibu-ibu nama apa? Kalau kaum bapak kan PKB. Ibu-ibu apa? PKP akan menyanyi dalam paduan suara PKP. Oi. Ada kesempatan menyanyi, bukan latihan. Dorang sibuk dan bertengkar soal seragam. Mereka ribut, seragam atau rapi bersih cukup. Bertengkar. Akhirnya sepakat, seragam. Bertengkar lagi. Polos atau motif. Bertengkar lagi. Bertengkar, sepakat polos tambah motif. Bertengkar lagi. Motifnya melintang begini atau melintang begini. Terakhir, yang satu bilang, sudah Jo, kamu menyanyi, kita tidak usah, kita biar keluar. Karena kita bertengkar di luar kemuliaan. Pernahkah PKP dong begitu? Pernah aku tidak? Tidak omong itu berarti diam. Ini di Indonesia ini gereja-gereja itu mantap. Salah satunya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. Di Markus ada atau tidak? Bagus. Tepuk tangan. Tapi tapi ada dua. Tapi pertama, kaum bapak biasa disebut apa lagi? PKB. Tapi pertama itu vokal grup kaum bapak itu latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon itu handphone semua meledak gitu baru dia pulang. Tapi kedua, hari Minggu mau menyanyi, titip pesan lewat majelis. Tolong kasih tahu pendeta, PKB menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap? Pulang jam 3. Yang menarik itu setelah menyanyi, banyak kaum bapak PKB itu
Banyak itu bukan berarti semua. Ada yang tidak. Banyak kaum bapak itu habis menyanyi, bukan duduk tetap di dalam. Keluar. Keluar pun bukan pulang. Dorang cari pohon. Satu pohon. Itu pohon nanti akan disebut pohon PKB. Di pohon itu mereka merokok. Sambil bicara tentang situasi-situasi politik terkini di Indonesia. Dengan analisa-analisa yang dalam dan mencengangkan. Tapi mereka pasang-pasang telinga. Kalau pendeta yang pimpin bilang, pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon PKB itu lari cepat-cepat masuk langsung. Di Markus ini adakah pohon PKB yang mana yang ada di Markus? Menurut saudara itu tindakan benar? Nah itu kan. Ini anak-anak dong, ini bagus. Tepuk tangan dulu. Kalau kamu begini kamu bagus. Saya tidak suka anak-anak muda yang dia datang main musik pas khotbah dong keluar. Keluar main-main handphone, pangku kaki. Kamu kira ini mana? Duduk begitu bagus. Kalau habis dorang main musik, dorang tidak ikut khotbah, dorang hanya keluar main-main handphone, itu tindakan benar. Makanya kasih tahu dorang. Kamu di situ saja. Itu yang benar. Mau bikin yang benar begitu. Selesai toh. Tindakan-tindakan begitu. Termasuk PKLU. Saya tidak berani ngomong. Kita lanjut Halo PKLU. Ada sukacita. Mantap, umur panjang ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Anak yang baru lahir. Saya mau tanya. Kalau dia punya papa mama orang Timur. Dia bahasa Timur. Papa mama orang Ambon. Dia bahasa. Papa mama orang Jawa. Dia bahasa. Papa mama orang Sumatera. Dia bahasa. Papa mama orang Amerika. Dia bahasa Inggris, bukan Amerika. Tidak ada bahasa Amerika mungkin. Berarti tidak ada masalah toh? Kalau saya orang Timur, saya bicara bahasa Timur, ada masalah? Tidak kan? Yang jadi masalah adalah kalau orang Timur berkumpul bicara dalam bahasa Timur, lantas lewat orang yang bukan Timur dia bilang, itu masalah. Apa poinnya? Dengar. Rupa-rupanya Nikodemus ini adalah orang yang tadi saya ingin tegaskan. Mereka mengatakan keselamatan hanya ada di Yahudi. Mereka tidak bisa menerima perjumpaan iman orang lain dengan Tuhan. Mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa mengelola perbedaan perjumpaan. Padahal Tuhan yang besar, cara berjumpa Tuhan dengan saya beda dengan Tuhan berjumpa dengan Bapak. Beda Tuhan berjumpa dengan Ibu. Beda Tuhan berjumpa dengan anak-anak muda. Beda Tuhan berjumpa dengan PKLU. Beda Tuhan berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu ini. Supaya nanti kalau kita berkumpul dan bercerita tentang perjumpaan yang berbeda-beda, kita bilang ternyata Tuhan kita luar biasa. Biarkanlah pengalaman-pengalaman perjumpaan yang berbeda memperkaya gereja Tuhan. Nah itu yang tidak dilakukan. Kepada manusia begini dalam percakapan itu Yesus bilang engkau harus dilahirkan kembali. Itu jalan yang benar. Supaya kita mengakui perbedaan. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena fakta kosmis menunjukkan bahwa semua yang di dunia ini berbeda-beda.
Betul ke tidak? Ada atas ada kanan ada panas ada laki-laki ada. Itu beda atau sama? Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Saya tahu jemaat yang datang ini orang ada duduk-duduk tapi orang bercerita tentang beda usia. Berapa tahun itu? 64 kurang 20? 44. Waktu khotbah saya bilang begini. Dalam sebuah pernikahan. Beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Ini penting kasih tahu kita puan anak-anak ini. Sekarang di dunia termasuk di Jakarta ini. Ada laki-laki ganteng-ganteng, badan bagus-bagus. Dia pun pacar laki-laki juga. Mau bikin apa? Saya mau tanya. Kalau laki-laki dan laki-laki itu jalan benar. Tidak benar itu. Tuhan sudah siap satu laki-laki satu perempuan. Kenapa pergi di itu? Kamu jangan coba-coba. Iya tuh kasih tahu dorang untuk jalan yang benar. Perbedaan. Amin toh. Gemit, GPIB sebagai gereja saudara. Gemit kakak 1 tahun karena kami 31 Oktober 47. GPIB tidak tahu. Kayaknya orang harus mengakui perbedaan. Di gereja saudara itu ada orang Timor, ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Manado. Beda-beda kok tidak? Jangan ada satu suku yang mau mendominasi semua. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Bukan gereja yang baik. Musik itu beda-beda. Dorang bermain akordnya bagus, kita dengar kita senang. Itu melambangkan persekutuan yang berbeda-beda. Manusia ini terbatas. Pintar juga terbatas. Bodoh yang tidak ada batas. Bodoh itu mengalir saja. Makanya di Kupang kalau ada orang terlalu bodoh, kau kalau bodoh ukur-ukur. Yang kau bawa itu bodoh semua. Supaya kita belajar mendengar dari orang lain. Tidak ada Superman dalam gereja. Yang ada itu super team. Yang berbeda-beda itu. Superman itu tokoh hayalan. Tidak ada. Pakai pakaian saja terbalik. Yang di dalam, di luar, di dalam. Oh, warna biru merah lagi. Kadang-kadang kuning. Apa yang kita harapkan dari manusia pakai pakaian terbalik itu? Super team. Sama-sama. 1, 2, 3. Di gereja itu pendeta datang tinggal berkhotbah. Yang urus musik orang lain. Yang urus ini barang ini. Apa yang dia punya nama? Orang lain. Yang urus kamera orang lain. Betul? Coba saudara bayangkan pendeta datang, dia khotbah, dia turun, dia tiup terompet, dia pindah lagi, dia kasih ini, dia balik. Lama-lama gila itu pendeta. Jadi jangan kasih satu orang urus semua di ini gereja. Ketua Judia, bendahara Judia, sekretaris Judia. Mau jadi apa ini? Nah, gitu. Itu poin pertama. Ini khotbah masih panjang. Saudara mau jengkel juga, saya biasa-biasa saja. Kedua, fokus pada pembacaan kita. Setelah lahir baru dia bicara tentang terang. Sama-sama, 1, 2, 3. Pembacaan tadi kasih tahu. Orang kalau tidak suka terang itu kan dia tidak mau, dia pun perbuatan yang tidak baik itu dilihat di terang. Makanya dia suka sembunyi-sembunyi di gelap. Anak sekolah minggu itu
kasih tahu kita satu lagu yang bagus. Kita menyanyi, boleh sambil tepuk tangan. Hati-hati gunakan. Karena saudara tahu ini lagu? Pulang itu masuk kamar menyanyi ini lagu, sebut semua anggota tubuh dari kaki sampai kepala. Karena orang tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat. Tidak sampai habis ini lagu. Yang lain hanya anak-anak muda. Di sini ada anak-anak muda. PKLU semua. Anak muda. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang, yes. Mantap. Oke? Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada rahasia negara apa yang harus dibicarakan dalam kegelapan malam itu? Itu penting untuk kasih tahu jalan yang terang, menolong kita untuk melihat jalan yang benar. Terang menolong kita untuk kasih tahu kawan di sebelah untuk kegelapan itu akan ada, tapi terang itu menolong kita untuk melihat jalan yang benar. Tiba-tiba gempa bumi, listrik padam. Menurut saudara, masih rapikah ini bangku-bangku? Kenapa tidak rapi? Karena orang tabrak sembarang. Nah, terang itu dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. Mau hidup yang benar mesti diterang. Supaya terang itu, oh ini salah dong. Terang menolong kita. Kedua, terang itu dipakai sebagai peringatan. Sama-sama, terang dipakai sebagai NTT itu. Tahu NTT? Apa itu? NTT itu provinsi kepulauan. Ada banyak pulau tidak ada penghuni. Tapi ada satu orang di sana yang dia punya tugas kasih hidup, dan itu lampu yang di pulau-pulau itu dia nama apa lagi? Mercusuar. Sebagai peringatan kepada itu kapal-kapal yang lewat, ingat di sini ada batu besar. Nahkoda kapal, penumpang kapal mungkin tidak kenal itu orang yang ada di situ. Tapi itu terang bantu supaya kita selamat. Peringat. Jemaat itu mesti harus peka terhadap peringatan. Jangan hanya mau tersinggung. Pendeta ngomong kita ini. Tak tahu siapa yang suka kasih masukan. Jangan begitu. Tidak ada masukan-masukan. Pengeluaran saja yang ada. Terang itu begitu. Peringatan. Saya suka ini lagu. Saya minta saudara menyanyikan habis. Mercusuar kasih. Tinggal 5 orang. Lu yang di pantai. Kita lah.
pelihara sulu pantai, nyaklip kelak agar tiada orang hilang di terang. Itu dipakai untuk itu, peringatan. Ya anak-anak, kalau orang tua kasih ingat, dengar. Jangan orang tua kasih ingat, kamu marah, kamu banting pintu. Pernah banting pintu? Kamu yang banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu so tahu harga pintu, kamu akan tutup dengan hati. 3. Ini terakhir. 3. Terang itu dipakai sebagai penuntun. Terang dipakai sebagai penuntun bagaimana ya? Kalau orang naik pesawat mau landing di Kupang jam 8 malam, di itu bandara itu ada lampu biru kah apa kah begini, untuk mau kasih tahu bilang, "Oi pilot, turun ikut sini, jangan di situ. Nanti ya, kalau kau turun di situ kau keluar di Metro TV." Terang itu menuntun. Iya toh? Nah, dia kasih begini supaya turun landing pas situ. Di situ. Terang itu dia maksud begitu. Saudara, itu kalau orang tidak suka terang, yang menuntun, yang memperingatkan, yang menunjukkan jalan yang benar, saudara bisa bayangkan dia hidup itu mau hidup bagaimana ya? Dia hidup mau hidup bagaimana itu? Siapakah terang itu? Pembacaan itu kasih tahu di Yesuslah terang itu. Siapa? Maksud Yesus itu tertulis di Alkitab ini. Supaya terang itu kita dapat terus. Jangan lupa baca Alkitab juga. Amin kok. Ini anak sekolah minggu. Kita menyanyi sambil tepuk tangan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Kalau mau. Yang sudah baca habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu boleh angkat tangan. Saya tanya banyak orang, biasa yang hadir itu tidak sampai 5% yang baca. Saya kadang-kadang bilang begini, yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi baca Alkitab itu kalau mau kasih habis itu harus pakai CINT dibaca. Kalau tidak ada cinta kita tidak bisa kasih habis. Contoh, ada yang susah tidur malam? Tidur jam 2 bangun jam setengah 4 subuh ada? Kalau dokter ada omong kasih tahu apa ikut, tapi tambah 2 hal ini. Kalau tidak ada cinta, kalau susah tidur, coba baca Alkitab. Itu biar mata begini. Pas dia baca Alkitab, Kejadian 1 ayat, wah. Pernah alami? Kejadian 1 ayat, wah. Butuh cinta. Ini anak muda dong ini. Dong bisa WA sampai jam 3 pagi. Karena apa? Karena cinta.
itu mata begini terus. Kalau tidak ada cinta, tapi mau baca Alkitab. Kejadian 1 ayat. Kedua, coba masuk gereja. Coba masuk gereja. Biar tidur malam mantap. Mau datang gereja kopi 2 gelas. Kalau tidak ada rasa cinta terhadap gereja dan persekutuan, pendeta baru baca habis firman, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini, betul? Di GPIB Markus ini juga ada. Yang tema kita hari ini adalah biar dia tidur bagus. Kalau cinta tidak ada itu cepat mengantuk. Ya toh? Nah, karena itu lihat sudah kok baca-baca Alkitab. Jangan hanya baca orang push story. Terus tersinggung. Terus kirim di grup grup apa lagi? Majelis, grup. Kalau di kita ini rayon, di GPB apa? Sektor. Jangan, yang tidak penting itu tidak usah kirim di sektor. Kirim ke polsek saja. Jangan kirim ke grup WA sektor. Bikin kacau itu. Tuhan Yesus menolong. Selamat merayakan masa-masa sengsara menuju kepada Jumat Agung, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, dan biar dia memberi makna bagi kehidupan kita. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Angkat hati kita, dan firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Mau ambil komitmen, berdoalah kepada Tuhan. Katakan dengan jujur, karena manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu.